Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Hal-hal yang wajib Anda lakukan agar puasa Ramadan Anda tak sia-sia. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah sahur. Tentu saja sahur dimulai dari waktu sahur. Anda harus bangun makan sahur karena niat puasa sejatinya dimulai pada waktu makan sahur. Makan ya, makan. Jangan sampai tak makan, rugi loh guys. Apalagi kalau sudah ada ayam goreng upin-ipinnya. Kenapa kita sahur? Apa sih gunanya? Kan bisa aja kita tak sahur. Manfaat yang pertama sahur guys, karena makan sahur adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, membuat raga lebih siap dalam menjalankan puasa di siang hari. Kan kenyang tuh, jadi kita lebih kuat. Tapi ingat guys, agar tak terlalu banyak makan telur ya. Kenapa? Agar jangan sampai ketika Anda tak sengaja kentut Anda tak membuat teman Anda terkapar pingsan karena baunya yang begitu busuk. Yang kedua guys, salat subuh. Melaksanakan salat subuh sebaiknya dilaksanakan di masjid dan dilaksanakan secara berjamaah. Tentu aja guys, kan di masjid, namanya juga di masjid, pasti berjamaah lah. Masa salat sendiri-sendiri? Mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa sih kemuliaan dari salat subuh? Ini penting. Kemuliaan salat subuh yang pertama, yang berpeluang mendapatkan pahala haji dan umrah dengan catatan setelah salam dilengkapi zikir hingga terbitnya matahari. Enak tuh, berarti zikirnya panjang ya, kan sampai terbit matahari. Iya guys. Yang kedua, salat subuh nilai pahalanya begitu besar di hadapan Allah. Rakaat ini qabla subih khairum minad dunya wa ma fiha. Yang kedua, mendapatkan kenikmatan kelak nanti bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Subhanallah, inilah nikmat sebesar-besarnya nikmat. Apa yang harus Anda lakukan setelah salat subuh guys? Apa yang harus Anda lakukan? Langsung tidur atau gimana? Setelah salat subuh ya, sebaiknya Anda perbanyak zikir. Bisa dengan cara menambah bacaan Al-Quran kita. Yang kemudian menahan diri untuk tidak jalan-jalan pagi yang sifatnya mubassir. Mubassir tuh, apalagi kalau sama doi, sama cewek, sama cowok, bisa batal tuh puasa. Karena pasti persoalan cinta yang dibahas terus. Setelah itu ya, Anda yang memiliki aktivitas dunia, punya kerjaan dunia ya, setelah zikir, setelah ngaji, kita bisa kembali melakukan aktivitas kerjaan kita seperti biasa. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita, yang guru ke sekolah, yang pedagang ke pasar, dan seterusnya. Langsung kita meloncat ke salat zuhur. Kita loncat ya. Lama tuh kalau kita bahas apa aja kerjaan kita setelah salat subuh. Salat zuhur ya dilaksanakan di siang hari, tentulah masa di malam hari. Dan dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Kalau sempat ke masjid ya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sih keutamaan salat zuhur itu? Ngapain salat zuhur lagi? Kan sudah salat subuh tadi. Keutamaan salat zuhur yang pertama dari sisi medis. Salat zuhur guys merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi raga, mengurangi kelelahan kita setelah kerja. Capek tuh kerja di siang hari. Yang kedua, pintu langit dibuka di waktu zuhur, doa diijabah dan diharamkan dari api neraka. Amin. Enak nih. Lalu apa yang harus kita lakukan guys setelah salat zuhur? Bolehkah kita langsung tidur siang atau ngapain? Atau pergi ke bioskop nonton kemana atau jalan-jalan atau kemana aja? Sebaiknya setelah salat zuhur Anda menambah bacaan Al-Quran dan meluangkan sedikit waktu untuk istirahatkan raga agar lebih siap raga kita melaksanakan ibadah di malam harinya. Maksudnya tidur siang guys, kalau sempat, kalau bisa ya. Setelah itu kita loncat lagi ke waktu salat asar. Salat asar dilaksanakan di waktu salat asar ya guys. Tentu saja jangan di malam hari. Dan dianjurkan melaksanakannya secara berjamaah. Ini berjamaah lagi guys. Kenapa?
Karena salat berjamaah memiliki nilai pahala 27 kali lipat dibanding salat sendirian. Mungkin ada di antara kita guys, apa sih keutamaan salat asar itu? Keutamaan yang pertama dari salat asar guys, pembeda diri kita dengan orang-orang munafik. Salat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lalu guys, lalu apa yang harus kita lakukan setelah salat asar? Ini nih, anak muda, dengarin anak muda yang masih jomblo. Bolehkah kita ngabuburit? Apa itu ngabuburit? Jalan-jalan di waktu sore, menunggu waktu buka puasa tiba. Boleh nggak kita ngabuburit? Enak tuh ngabuburit, banyak yang bisa dilihat, cuci mata, ya. Pesan kami, daripada ente ngabuburit yang bisa aja merusak nilai pahala puasa kalian, karena kalian banyak hal yang anda bisa lihat, bisa ngelihat ngaurat, paha terbuka, poci, ya, atau bisa aja kalian bergosip. Maka sebaiknya waktu sore hari itu diisi aja dengan kumpul teman, belajar agama bareng sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Kan enak tuh, ilmu agamanya bertambah, lalu kemudian kita menunggu waktu puasa tiba. Setelah seharian berpuasa menahan lapar dan haus, maka waktu berbuka puasa pun tiba. Ini nih waktu yang paling enak guys, waktu berbuka puasa. Kenapa? Karena puasa kita mendapatkan kenikmatan dunia di situ. Apa itu? Berbuka makan. Tetapi guys, dianjurkan untuk tidak makan terlalu banyak ya, agar kalian tidak mencret pada saat salat maghrib. Bahaya tuh kalau kalian mencret, apalagi kalau salat berjamaah, bisa bubar tuh jamaah. Selanjutnya kita lompat ke salat isya. Salat isya sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah guys, lagi-lagi di masjid. Dan setelah salat isya kita lanjutkan dengan salat tarawih. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa sih keutamaan salat isya? Ngapain salat isya lagi dan salat tarawih? Kan sudah salat subuh, sudah zuhur, sudah asar tiba, sudah maghrib, sudah. Keutamaan salat isya guys, yang pertama, yang diberikan Allah sama dengan orang yang salat malam selama separuh malam. Subhanallah, pahalanya seperti orang salat malam separuh malam. Pahala salat isya, doa diijabah, hati kita makin diteguhkan dalam keimanan. Kemudian tentu saja kita mendapatkan kegembiraan hati. Salat tarawih di masjid, ya, niatkanlah karena ingin mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah, bukan karena itu yang lagi kamu naksir tuh guys lagi ada di masjid, jadi kamu pura-pura ke sana guys. Usahakan deh untuk menahan diri tak pacaran di bulan Ramadan. Mubazir guys, mending kalian menghabiskan waktu kalian untuk menambah investasi amalan kebaikan guys. Mubazir kalian pacaran. Buat saya sih, ya tahan dirilah untuk pacaran, kalian juga pasti akan punya jodoh kok guys. Setelah sholat tarawih, hendaklah perbanyak zikir dan bacaan Quran. Ini dianjurkan. Jadi jangan hanya sekedar menghabiskan waktu malammu dengan bermain, dan istirahatkanlah ragamu, tidur lebih awal agar engkau bisa mempersiapkan diri di sepertiga malam untuk bangun kembali melakukan salat tahajud. Guys, mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa sih kemuliaan, keutamaan dari salat lail, salat tahajud itu? Apa keutamaannya guys? Keutamaan yang pertama dari salat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan hamba yang melaksanakan salat tahajud di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua doa kebaikan, yang penting kebaikan guys ya, itu pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoalah, Allah pasti akan mengijabahnya. Fatahajjad bihi nafilatan laka ya bayyasaka maqama mahmuda. Allah akan mengangkat derajat bagi pelaksana salat tahajud ke tempat derajat orang-orang mulia. Guys, barang siapa yang ingin mendapatkan kebeningan Rabbani, hendaknya ia mau memecahkan keheningan malam dengan tahajud. Subhanallah guys. Lalu
perbanyaklah zikir pada saat tahajud sampai masuk kembali waktu makan sahur tiba. Perbanyak doa, perbanyak zikir, guys. Dan jika semua rangkaian aktivitas dari yang sudah kami gambarkan ini, guys, nah tentu saja kan gambar, biar juga nggak dibilang kok ini pasti tahu ini gambar, maka insya Allah di akhir Ramadan tiba, hari raya Idul Fitri tiba, kita kembali akan menjadi apa tuh? Menjadi apa? Jreng. Subhanallah, menjadi seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa, tetapi justru pada raganya, pada raga kita justru berlimpah pahala dan kemuliaan. Subhanallah. Maka guys, harapan kami, jadikan Ramadan ini, maksimalkan ibadah kalian di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Jangan sia-siakan Ramadan tahun ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian.